always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. You'll always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Day one, day one. The day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. 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 Love, love. I told you I would come back home. I know you hate to be alone. Instead of kissing you goodnight, I'm kissing strangers. Always listen, but I never learned. Should have been hanging on your every word. I was taking you for granted, never realized danger. And I took too long.
I'm supposed to. Now you're slipping through my fingers and I don't know what to do. And I keep hoping you call back. Can we forget about the past? 'Cause baby, all I really want is you. And I took too long. And now she's gone. If I only knew right from wrong, she'd be right back in my arms.
Selamat pagi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Selamat datang di Pelita Harapan Travel. Virtual Tour Bliss of Bajo. Dengan saya Natania Kurniawan. Dan saya Sofia Loren sebagai MC acara Virtual Tour hari ini. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya? Pada semangat gak untuk mengikuti virtual tournya? Boleh nih kasih reaksinya Bapak Ibu kalau semangat. Nah, pastinya semangat dong ya. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Maria. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman dan juga para dosen. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan memulai dengan doa pembuka. Saya akan berdoa secara Kristiani, yang lain mohon menyesuaikan. Tuhan, terima kasih karena telah mempertemukan kami semua di acara istimewa hari ini. Tuhan, hari ini kita akan memulai acara virtual tour melalui aplikasi Zoom ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah segala alat komunikasi yang akan kami gunakan, baik itu laptop, jaringan, internet, dan apapun yang hendak kami pergunakan, agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala ya Bapa. Dan juga biarkan kami dapat melakukan dan menunjukkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Maria untuk doa pembukanya. Baik Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Justisia Kristiana selaku Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Kepada Ibu Justisia, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Natania atas perkenalannya. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari ini saya sangat bangga sekali menyaksikan program studi Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2019 menyelenggarakan virtual tour dengan destinasi yang dipilih adalah Bajo, Labuan Bajo tepatnya. Jadi saya sangat bangga sekali karena mengingat ini merupakan praktik dari dua mata kuliah di program studi Usaha Perjalanan Wisata, yaitu perencanaan operasional perjalanan wisata dan juga teknik dan praktik memandu. Ini merupakan bentuk praktik yang kami lakukan di masa pandemi saat ini. Saya sangat senang sekali dan merasa bangga melihat hasil yang sudah disiapkan dan juga akan disampaikan pada pagi hari ini, karena ini tidak memupus kreativitas dari mahasiswa semua untuk terus berkarya, untuk menampilkan yang terbaik. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk banyak peserta yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Saya diinformasikan bahkan ada yang dari luar negeri begitu yang bisa join pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, juga para rekan-rekan mahasiswa, siswa SMA maupun SMK. Kami senang sekali bisa bergabung para peserta dari Bandung, Bali, Jember, daerah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati virtual tour yang disampaikan oleh mahasiswa kami pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi satu referensi di saat nanti kita semua boleh kembali berwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Destinasi wisata Labuan Bajo bisa menjadi pilihan. Sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada para dosen pembimbing yang telah membimbing mahasiswa kami, sehingga pada pagi hari ini boleh menyelenggarakan virtual tour dengan sangat baik. Terima kasih, sukses buat semuanya. Selamat menikmati virtual tour Bliss of Bajo. Baik, terima kasih kepada Ibu Justisia Kristiana untuk kata sambutannya.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera memulai virtual tour kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Ancela Clara sebagai tour leader virtual tour hari ini. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya luar biasa ya pada pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, untuk virtual tour Bridge of Bajo ini kita akan pergi ke Labuan Bajo. Nah, perkenalkan nama saya Ancila Clara dan saya akan menemani Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian selama perjalanan virtual tour ini sebagai tour leader. Nah, tour leader virtual tour ini akan diadakan selama 5 hari, namun akan dipersingkat menjadi hanya 1 jam saja, 1 jam 30 menit. Dan juga untuk hari pertama dan hari ketiga, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak akan ditemani oleh saya. Lalu kemudian untuk hari keempat dan hari kelima akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Maria. Baik Bapak, Ibu, sebelum kita mulai virtual tour kita, mari kita saksikan terlebih dahulu destinasi-destinasi mana saja yang akan kita kunjungi pada virtual tour hari ini. Baik, Bapak Ibu, Labuan Bajo merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, walaupun Labuan Bajo ini dikatakan sebagai ibu kota, namun kota Labuan Bajo ini sangat berbeda dari kota-kota pada umumnya di Pulau Jawa. Mengapa? Karena kota Labuan Bajo ini bentuknya seperti pulau, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Dan pulau Labuan Bajo ini menghubungkan keindahan laut, keindahan bukit, dan juga keindahan pantai-pantai yang ada di Labuan Bajo. Bahkan di Labuan Bajo juga ada desa yang terkenal, yaitu Desa Wairebo. Destinasi pertama kita yaitu Taman Nasional Komodo, di mana Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dapat melihat hewan khas Indonesia, yaitu hewan komodo, yang hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo. Lalu Bapak, Ibu, juga kita akan mengunjung ke Bukit Cinta, di mana Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dapat melihat keindahan sunset dari puncak Bukit Cinta. Lalu kita juga akan mengunjungi Batu Cermin, di mana batu-batu di sini akan terlihat rupanya seperti cermin ketika dipantukan oleh sinar matahari. Kemudian kita juga akan melihat pemandangan dari Spiderweb Rice Fields. Nah, Spiderweb Rice Fields ini merupakan lahan sawah yang berbentuk jaring laba-laba besar ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Selanjutnya kita akan mengunjungi Pulau Padar. Nah, di Pulau Padar ini, ketika Bapak, Ibu, dan kakak-kakak trekking sampai ke puncak bukit, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak kita dapat melihat pemandangan yang indah dari Pulau Padar. Kemudian kita juga akan mengunjungi Pink Beach, di mana Pink Beach merupakan salah satu pantai yang memiliki warna pasir yang berbeda, yaitu warna pink ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Lalu kita juga akan mengunjungi Manta Point yang merupakan tempat snorkeling yang cukup terkenal, karena di sini kita dapat berenang bersama ikan-ikan mantai lainnya. Lalu kita juga mengunjungi Desa Wairebo yang sangat terkenal di Labuan Bajo ini. Nah, baik Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, kita akan mulai acara virtual tour kita. Terlihat seru sekali ya dilihat dari videonya. Nah, pasti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak tidak sabar untuk memulai acara virtual tour ini. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya,
kita akan mulai virtual tour kita pada hari ini. Untuk hari pertama dimulai dari berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang kemudian kita akan berangkat menuju Bandar Udara Komodo yang terletak di Labuan Bajo. Perjalanan akan memakan sekitar 2 jam, namun tenang saja Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, kita akan sampai hanya dalam 1 klik saja. Baik, Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, kita sudah sampai di Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Untuk hari pertama ini, destinasi pertama kita yaitu Gua Batu Cermin, di mana kita akan sampai dalam 3 detik saja. 1, 2, dan 3. Baik, Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, kita sudah sampai di Gua Batu Cermin. Nah, mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak penasaran ya, apa sih yang menarik dari Gua Batu Cermin ini? Nah, kita sudah mengundang salah satu local guide kita, yaitu Ibu Aurel yang akan menjelaskan sedikit bagaimana rupa dari batu-batu yang ada di Gua Batu Cermin ini. Waktu saya berikan kepada Ibu Aurel, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ancila. Perkenalkan, nama saya Aurel. Di sini saya yang akan memandu Bapak Ibu, dan saya akan memberikan sedikit informasi tentang Gua Batu Cermin. Jadi, gua ini dinamakan Gua Batu Cermin dikarenakan gua ini memiliki dinding, di mana dinding ini dapat memantulkan cahaya seperti cermin. Nama Gua Batu Cermin ini berasal dari bahasa Manggarai dan masyarakat sekitar menyebut gua ini sebagai Gua Watu Sermeng, di mana watu itu artinya batu dan sermeng yang berarti cermin. Disebut watu cermin karena di antara sela-sela batu gua terdapat sinar matahari yang masuk yang kemudian cahayanya memantul ke batu-batu yang kemudian menyinari ruangan layaknya cermin. Hal ini dikarenakan dinding goanya mengandung banyak garam. Luas gua ini mencapai 19 hektar dengan tingginya yang mencapai 75 meter. Gua Batu Cermin ini berasal dari Gua Batu Cermin ini ditemukan oleh Theodor Verhoeven yang merupakan seorang arkeologi dan juga pastor Belanda pada tahun 1951. Theodor Verhoeven mengemukakan bahwa gua ini dulunya berada di bawah permukaan laut atau di dasar laut yang kemudian muncul ke permukaan darat. Pernyataan ini dibuktikan dengan temuan koral dan fosil satwa laut yang menempel di dinding gua seperti fosil kura-kura. Baik Bapak Ibu, itu sedikit informasi tentang Gua Batu Cermin. Sekarang akan saya kembalikan ke Ibu Ancila. Baik, terima kasih Ibu Aurel. Nah, Bapak Ibu dapat lihat ya di gambar ini, batu-batu di Gua Batu Cermin akan terlihat seperti cermin ketika dipantulkan oleh sinar matahari seperti sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Ibu Aurel. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju destinasi kedua kita, yaitu Bukit Cinta. Nah, di Bukit Cinta ini, apa sih yang menarik dari Bukit Cinta ini? Baik, kita akan mengundang kembali untuk Ibu Aurel untuk menjelaskan sedikit apa yang menarik dari Bukit Cinta ini. Saya persilahkan kepada Ibu Aurel. Terima kasih Bu Ancila. Baik Bapak Ibu, di sini kita sekarang sudah sampai di destinasi kedua kita yaitu Bukit Cinta. Jadi Bukit Cinta Labuan Bajo merupakan tempat yang romantis dan bukit ini sering dijadikan tujuan bagi para sepasang kekasih untuk menghabiskan waktu bersama. Sebelumnya, tempat ini belum mempunyai nama, tetapi rata-rata wisatawan yang datang ke tempat ini adalah mereka yang memiliki pasangan. Maka dari itu, tempat ini disebut sebagai Bukit Cinta. Saat berada di Bukit Cinta, perjalanannya cenderung berbukit-bukit dan gersang. Akan ada trekking ringan menuju puncak yang akan menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit. Namun, meskipun demikian, perjalanan trekking tidak akan terasa membosankan sama sekali, karena Bapak dan Ibu dapat meluangkan waktu sejenak untuk sekedar mengambil foto atau menikmati semilir angin yang berhembus dengan deretan pohon aren yang akan menjadi teman sepanjang perjalanan trekking menuju ke atas bukit. Selain di puncak Bukit Cinta, di tengah perjalanan juga Bapak dan Ibu dapat melihat golden sunset. Keindahan lain yang dapat dilihat dari Bukit Cinta adalah kapal-kapal yang sedang melakukan aktivitasnya di pelabuhan dan juga pada saat malam hari, Bapak dan Ibu dapat melihat pemandangan lampu kota. Kawasan ini belum dilengkapi dengan fasilitas umum, hanya ada lahan parkir saja di bagian bawah bukit. Untuk perbekalannya, Bapak dan Ibu dapat membawa sendiri makanan dan minuman.
Tetapi yang penting harus membawa kembali sampah dan membuangnya di tempat sampah. Baik Bapak Ibu, itu sedikit informasi tentang Bukit Cinta. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke Ibu Ancila. Baik, terima kasih Bu Aurel. Nah, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian dapat lihat ya bahwa di Bukit Cinta ini tempatnya sangat romantis dan juga Bapak Ibu dan kakak-kakak dapat melihat Golden Sunset yang sangat terkenal dari destinasi Bukit Cinta ini. Nah, kita akan melanjutkan destinasi kita menuju ke Maaf, ada sedikit kendala teknis. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, kita telah sampai di destinasi kita selanjutnya, yaitu wisata kuliner Kampung Ujung, di mana di wisata kuliner Kampung Ujung ini sangat terkenal akan cara olahan masaknya, yaitu secara langsung dimasak di pinggir-pinggir kemeja Bapak Ibu dan kakak-kakak. Nah, ketika makan, makanan akan diolah secara langsung seperti yang dilihat di kotak yang berwarna coklat itu. Nah, di sanalah para penjual akan mengolah makanannya. Lalu kemudian yang unik juga dari wisata kuliner Kampung Ujung ini adalah cara pembayarannya yang menggunakan uang secari kertas. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak membayar dengan uang tunai, namun Bapak Ibu menukarkan uang tunai Bapak Ibu untuk menjadi uang secari kertas dengan nominal dari Rp20.000 sampai Rp100.000. Nah, uang secari kertas ini digunakan dalam satu hari saja, namun tenang saja Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, jika tidak habis dalam satu hari, maka dapat ditukarkan kembali ke uang tunai. Lalu uang tunai Bapak Ibu dan kakak-kakak dapat diambilkan kembali. Baik Bapak Ibu dan kakak-kakak, sekian dari wisata kuliner Kampung Ujung, dan jika nanti Bapak Ibu dan kakak-kakak berkunjung kembali ke Labuan Bajo, jangan lupa untuk mengunjungi wisata kuliner Kampung Ujung ini. Baik, kita akan lanjut kita menuju ke tempat penginapan kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan berjalan menuju tempat penginapan kita, yaitu Eco Tree Hotel. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, kita telah sampai di Eco Tree Hotel, tempat penginapan kita. Nah, di sini, Bapak, Ibu, Eco Tree Hotel sangat terjangkau tempatnya, lokasinya, karena Eco Tree Hotel ini merupakan hotel yang baru ya, Bapak, Ibu, dan belum lama dibangun, karena dibangun sekitar pada tahun 2019. Lalu, di Eco Tree Hotel ini juga tersedia layanan kebersihan selama 24 jam, lalu juga ada restorannya, yaitu Treetop Restaurant, kemudian juga ada live music, dan tersedia 3 kamar. Ada kamar superior, lalu juga ada kamar deluxe family, kemudian juga ada kamar terakhir, yaitu kamar suite sea view. Nah, perbedaannya apa sih Bapak Ibu? Untuk kamar pertama, yaitu kamar superior dan kamar deluxe family, perbedaannya hanya ada di luas kamar, yaitu untuk kamar superior dan deluxe family lah yang lebih luas, karena biasanya kamar deluxe family ini di-booking oleh keluarga ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Lalu untuk suite sea view, di mana Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dapat melihat pemandangan laut secara langsung dari kamar Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Nah, harganya pun juga cukup terjangkau karena dimulai dari Rp266.000 sampai ke atas.
Jadi tidak terlalu mahal ya Bapak Ibu dan Kakak-Kakak. Jika Bapak Ibu dan Kakak-Kakak bingung untuk mencari tempat penginapan di Labuan Bajo, Bapak Ibu dan Kakak-Kakak dapat booking di Eco Tree Hotel ini. Baik, sekian untuk hari pertama dan kita akan lanjut ke hari kedua. Baik, Bapak, Ibu, dan Kakak-Kakak, untuk hari kedua kita akan mulai destinasi kita dari Pelabuhan Labuan Bajo, karena di hari kedua ini kita akan mengunjungi pulau-pulau yang menarik di Labuan Bajo. Nah, untuk pulau pertama, destinasi pertama kita yaitu Taman Nasional Komodo, kita akan sampai hanya dengan 1 klik saja. Bapak, Ibu, dan Kakak-Kakak, kita sudah sampai di Taman Nasional Komodo. Nah, di Taman Nasional Komodo ini mungkin selain melihat hewan komodo, ada apa lagi ya? Nah, kita telah mengundang salah satu local guide kita, yaitu Ibu Sophia. Kepada Ibu Sophia, waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Ancila. Selamat siang dan selamat datang di Taman Nasional Komodo. Perkenalkan nama saya Sophia Loren sebagai local guide Bapak Ibu di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 21 taman nasional model yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia. Dan Taman Nasional Komodo ini didirikan pada tahun 1980 yang letaknya di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, bagian sini Bapak Ibu dapat melihat komodo. Nah, komodo adalah spesies purba yang langka yang hampir punah. Hanya dapat Bapak Ibu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo ini merupakan makhluk besar yang menyerupai kadal raksasa dengan memiliki panjang 2-3 meter dengan mencapai berat badan 100 sampai 165 kg. Nah, komodo ini mempunyai ciri khas Ibu dan Bapak. Nah, salah satu ciri khasnya itu mempunyai air liur yang sangat berbahaya yang di dalamnya terdapat bakteri-bakteri yang dapat meracunkan dan dapat mengakibatkan infeksi. Sehingga komodo ini membunuh mangsanya dengan meracunkan mangsa memakai air liurnya. Namun, komodo ini bukan merupakan pemburu yang aktif Bapak Ibu, namun merupakan predator yang sabar. Dan saat komodo bertelur, seperti ini Bapak Ibu. Saat komodo bertelur, telurnya itu akan meletakkan semuanya di dalam sebuah lubang seperti itu, yang kedalamannya 2-3 meter. Musim kawin komodo jatuh pada bulan Juli hingga Agustus, dan ketika komodo bertelur, dia mampu menghasilkan lebih dari 30 telur. Biasanya akan menetas pada bulan Februari hingga Maret. Bapak Ibu, di sini terdapat 2.500 komodo dan 28 jenis burung. Salah satu jenis burungnya yaitu burung kakatua, dapat dilihat di sini. Dan serta ribuan spesies ikan dan 385 spesies karang dan juga 10 jenis lumba-lumba Bapak Ibu. Karena keunikan dan kelangkaannya Taman Nasional Komodo ini, maka dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO pada tahun 1986. Pertama kali diteliti secara ilmiah pada tahun 1911 oleh J.K.H. Van Steen. Dan sejak saat itulah tujuan konservasi semakin luas untuk melindungi seluruh keanekaragaman hayati, baik laut maupun di darat. Nah, di sini terdapat beberapa aturan yang sudah dibuat oleh pihak pengelola Bapak Ibu. Nah, aturan ini ditujukan agar para pengunjung tetap aman dan tidak dikejar oleh hewan buas ini. Karena kehidupan komodo sangat liar sehingga mempunyai insting yang sangat tajam yang dapat membahayakan Bapak Ibu. Hal pertama adalah Bapak Ibu tidak boleh membuat kegaduhan apalagi berisik. Usahakan setiap langkah Bapak Ibu tetap tenang dan meminimalisir suara. Karena bila komodo ini merasa terancam, mereka tidak segan untuk menyerangnya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu jangan sampai memberi mereka makan ya. Di tempat ini sudah banyak rusa yang dilepas liar. Rusa inilah yang menjadi makanan utama mereka. Nah, selanjutnya yaitu jangan sampai terpisah dengan rombongan Bapak Ibu. Dan bila itu terjadi, Bapak Ibu tidak usah panik dan cari jalan menuju ke pantai. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya jalan-jalan dan menjelajah hutan dan menikmati keindahan Taman Nasional Komodo ini dengan melihat langsung savana dan fauna yang terdapat di sini.
Saya kembalikan kepada Ibu Ancila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia. Nah, Bapak, Ibu, dan kakak semuanya dapat lihat ya bahwa di Taman Nasional Komodo ini merupakan satu-satunya tempat di mana Bapak, Ibu, dan kakak dapat menemukan hewan komodo, yaitu hewan khas Indonesia. Nah, jika nanti Bapak, Ibu, dan kakak berkesempatan untuk mengunjungi Labuan Bajo, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo ini dan melihat secara langsung hewan komodonya. Baik Bapak, Ibu, dan kakak, kita akan melanjutkan destinasi kita menuju ke Pulau Padar yang kita akan sampai dalam 1 klik saja. Nah, Bapak, Ibu, dan kakak, kita sudah sampai di Pulau Padar. Nah, apa sih yang menarik dari Pulau Padar ini? Baik Bapak, Ibu, dan kakak, kita akan mengundang untuk Bapak Jordi untuk menjelaskan sedikit tentang Pulau Padar ini. Saya persilahkan kepada Bapak Jordi. Oke, terima kasih banyak Ibu Ancila. Jadi selamat pagi Bapak Ibu dan selamat datang di Pulau Padar. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jordi Setiawan dan saya akan menjadi tour guide Bapak Ibu sekalian di Pulau Padar ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perjalanan menuju Bukit Pulau Padar ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Pulau Padar. Nah, baik Bapak Ibu, jadi Pulau Padar ini merupakan salah satu pulau terbaik di jajaran kawasan Taman Nasional Komodo, yang semakin hari itu semakin populer. Nah, Pulau Padar ini merupakan pulau terbesar nomor 3 di kawasan Taman Nasional Komodo. Dibandingkan dengan Pulau Rinca, Pulau Padar memang lebih terlambat dikenal oleh masyarakat. Namun, tetap saja Bapak Ibu bahwa Pulau Padar ini menjadi salah satu pulau yang sangat eksotis yang berada di Indonesia. Nah, Pulau Padar ini memiliki iklim yang cukup kering dengan semak-semak dan pepohonan padang rumput yang menutupi pulau, sehingga menciptakan kondisi bukit sabana yang cukup indah. Nah, Pulau Padar Labuan Bajo ini memiliki 4 teluk yang cukup dalam Bapak Ibu, dan pasir pantai yang terdiri dalam berbagai warna. Namun, kebanyakan pasir pantainya itu adalah berwarna putih Bapak Ibu. Selain itu pun ada pula pasir pantai yang memiliki warna abu-abu dan juga merah muda. Nah, laut di sekitar Pulau Padar ini memiliki beberapa tempat yang populer untuk scuba diving dan juga snorkeling. Nah, jadi jika Bapak Ibu suatu saat mengunjungi Pulau Padar ini, Bapak Ibu tidak hanya bisa mendaki menuju bukit Pulau Padar ini, melainkan Bapak Ibu juga bisa melakukan snorkeling dan juga scuba diving di laut sekitar Pulau Padar ini. Nah, letak Pulau Padar ini cenderung lebih dekat dengan Pulau Rinca dibandingkan dengan jarak ke Pulau Komodo dan dipisahkan oleh Selat Lintah. Nah, Selat Lintah ini cukup dikenal karena arusnya itu yang cukup kuat, Bapak Ibu. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan juga Gili Motang. Nah, meskipun berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, namun Pulau Padar tidak dihuni oleh komodo. Mengapa? Dikarenakan rantai makan yang terputus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga dapat menaiki bukit yang berada di Pulau Padar ini untuk menikmati keindahan panorama dari atas bukit. Bapak Ibu juga bisa melihat warnanya biru laut dan juga jajaran pulau di sekitarnya, yang mungkin bisa dibilang bisa menghipnotis penglihatan Bapak Ibu ya karena keindahannya. Nah, meskipun trekking menuju Bukit Pulau Padar ini akan terasa cukup melelahkan, namun Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena Bapak Ibu akan disuguhkan oleh panorama perbukitan dan pemandangan yang sangat cantik dan akan menjadi kegiatan yang tak ada bosannya selama perjalanan trekking menuju Bukit Pulau Padar ini. Selain panorama dari puncak bukit pun, Pulau Padar menawarkan panorama bawah laut. Paling tidak ada 3 spot untuk menyelam di perairan Pulau Padar. Perairan yang ditumbuhi banyaknya terumbu karang dengan ikan-ikan yang hidup di terumbu karang tersebut menyajikan panorama bawah laut yang cukup indah. Nah, jika Bapak Ibu beruntung, di spot-spot tertentu, Bapak Ibu bisa menjumpai ikan pari raksasa yang disebut pari manta, dan juga paus, dan juga lumba-lumba. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan pergi menuju Bukit Pulau Padar ini bersama saya dan juga Ibu Ancila. Bagaimana Ibu Ancila? Ya, baik Bapak Jordi. Nah, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Bapak Jordi, kita akan trekking menuju puncak Bukit Pulau Padar. Namun tenang saja Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, kita akan sampai dalam 3 detik saja, yaitu 1, 2, dan 3.
Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya, kita sudah sampai di puncak Bukit Pulau Padar. Nah, bagaimana nih? Pemandangannya sangat indah ya, Bapak Jordi. Iya, betul sekali Ibu Ancila. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Bapak Ibu bisa melihat seluruh pemandangan yang indah di sekitar Pulau Padar ini. Mulai dari pemandangan bukit-bukit sampai pemandangan laut di sekitar Pulau Padar ini. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu silahkan untuk menikmati pemandangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Ancila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jordi. Nah, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya, bisa dilihat di sini ya pemandangan dari puncak Bukit Pulau Padar. Secara virtual saja sudah indah, apalagi kalau misalnya kita bisa berkunjung secara langsung ke puncak Bukit Pulau Padar ini. Nah, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ingin trekking menuju puncak Bukit Pulau Padar, jangan lupa untuk menggunakan alas kaki yang nyaman dan juga pakaian yang nyaman ya Bapak Ibu dan kakak-kakak. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Pulau Padar ini. Untuk hari kedua, kita beristirahat terlebih dahulu di kapal. Dan untuk hari ketiga, kita akan berangkat menuju ke destinasi-destinasi yang tidak kalah menarik dari hari pertama dan hari kedua. Baik, kita akan lanjut menuju ke hari ketiga ya, Bapak, Ibu, dan kakak semuanya. Untuk hari ketiga ini, destinasi pertama kita yaitu Pink Beach yang akan dijelaskan oleh Bapak Calvin sebagai local guide kita. Saya persilahkan kepada Bapak Calvin. Terima kasih Bu Angela. Perkenalkan, nama saya Calvin di Pink Beach. Oke Bapak Ibu, kali ini saya akan memberitahu bahwa dari Pantai Pink ini. Fakta menarik dari Pantai Pink ini adalah pasir yang berwarna pink. Nah, pasir berwarna pink ini itu berasal dari hewan kecil foraminifera yang berukuran mikroskopis. Tapi tidak hanya berasal dari hewan kecil saja, tapi pasir pink ini itu berasal dari terumbu karang yang sudah pecah. Oke, Bapak Ibu, kita bisa melakukan kegiatan snorkeling untuk melihat hewan laut di Pantai Pink. Tapi Bapak Ibu, jika melakukan kegiatan snorkeling, dimohon tidak mengganggu hewan laut dan menjauhlah dari bulu babi dan terumbu karang, karena terumbu karang itu sangat tajam dan keras. Bapak Ibu bisa melihat pemandangan Pantai Pink tersebut yang memiliki landscape indah, dan Bapak Ibu bisa mengambil foto dari pemandangan Pantai Pink tersebut. Oke Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Angela. Baik, terima kasih kepada Bapak Calvin. Nah, Bapak Ibu, Pink Beach ini sangat menarik ya, karena pantainya memiliki pasir berwarna pink dan juga salah satu tempat snorkeling yang asik juga ya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Nah, selain di Pink Beach ini, tempat snorkeling yang sangat terkenal juga di Labuan Bajo yaitu Manta Point. Nah, kita sudah sampai di Manta Point ini. Saya mengundang Ibu Clarinda untuk menjelaskan sedikit peraturan-peraturan di Manta Point ini. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Clarinda. Ya, baik. Terima kasih Bu Ancila. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya selamat datang di Manta Point ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Clarinda. Saya akan menjadi local guide di Manta Point ini. Ya, Bapak Ibu, di Manta Point ini terkenal dengan lokasi snorkeling dan divingnya. Namun tidak hanya terkenal dengan lokasi snorkeling dan diving saja, di Manta Point ini terkenal dengan ikan parimantanya atau ikan manta ray. Nah, ikan parimantanya ini memiliki keunikan tersendiri nih Bapak Ibu. Nah, jadi ikan ini memiliki ukuran sekitar 3 meter, dan ikan ini juga memiliki bentuk yang unik seperti pesawat terbang. Oh ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu nanti menyelam, Bapak Ibu jangan kaget ya, karena nanti di dalam air laut sana akan banyak sekali ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini sendiri yang akan menjadi makanan utama bagi para ikan mantanya. Oh ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu menyelam, diharapkan untuk tidak jauh dari kapal, bukan karena takut diserang oleh ikan parimantanya ini,
Namun karena arus laut di manta poin ini cukup kencang, dan hal ini dapat membuat Bapak Ibu terpental terjauh-jauh dari kapal. Ya, baik Bapak Ibu, akan saya langsung kembalikan ke Ibu Ancila. Selamat senang-senang Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Klarinda. Wah, Bapak, Ibu, dan kakak semuanya dapat seperti yang dijelaskan oleh Ibu Klarinda tadi, bahwa di mata poin ini Bapak, Ibu, dan kakak dapat berenang bersama ikan-ikan manta lainnya. Namun diperhatikan juga ya Bapak, Ibu, dan kakak, jangan lupa untuk perhatikan arus lautnya yang begitu kencang. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Kita kembali ke Labuan Bajo dan kita akan berangkat menuju destinasi lainnya di Labuan Bajo. Nah, sebelumnya kita akan mengunjungi terlebih dahulu restoran yang cukup terkenal akan menu seafoodnya, yaitu Treetop Restaurant. Nah, ini dekat ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, dekat dengan tempat penginapan kita yang sebelumnya, yaitu Eco Tree Hotel. Nah, Treetop Restaurant ini sangat terkenal akan tempat makannya yang di mana Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dapat melihat sunset sambil makan. Dan juga sekitar dari jam 6:30 sampai 6:30 akan ada live music yang akan menemani Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya saat makan dan melihat sunset. Lalu untuk di live music ini dimainkan juga alat musik tradisional yaitu sasando dan juga akan memainkan lagu-lagu tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Harganya pun juga terjangkau ya Bapak Ibu karena hanya sekitar Rp200.000 sampai ke atas dan Bapak Ibu dan kakak-kakak juga dapat makan makanan yang enak di Treetop Restaurant ini. Nah, Bapak Ibu, dari Treetop Restaurant ini kita akan berjalan menuju Desa Tintor, yaitu ke arah tempat penginapan kita, Wairebo Lodge. Baik, kita mengakhiri hari ketiga kita untuk Virtual Base of Bajo ini di Wairebo Lodge. Nah, untuk hari keempat dan hari kelima akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Maria. Dan saya harap Bapak, Ibu, dan kakak-kakak masih semangat untuk hari keempat dan hari kelima dan menikmati sisa dari virtual tour ini. Baik, saya alihkan kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih kepada Ibu Ancila yang sudah menangani Bapak, Ibu, dan juga teman-teman di hari pertama sampai hari ketiga. Jadi gimana nih Bapak, Ibu, masih menarik kan untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini? Boleh nih Bapak Ibu yuk kasih reaction-nya nih yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, yang ada tulisannya reaction. Jadi saya bisa lihat nih semangatnya Bapak Ibu, ternyata masih menggebu-gebu nih. Wah, ternyata Bapak Ibu masih semangat ya ternyata. Baik, daripada saya lama-lama, saya akan melanjutkan kegiatan kita di hari keempat ini, di mana Bapak Ibu sudah berada di Desa Dintor atau di Wairebo Lodge. Wairebo Lodge ini juga menyediakan 9 kamar yang terdiri dari 2 twin bedroom dan juga 7 common twin bedroom. Nah, di sini Bapak Ibu juga dapat menikmati sunrise dan juga sunset di Desa Dintor atau Wairebo Lodge ini. Di desa ini, Bapak Ibu juga akan dilengkapi dengan peralatan kamar mandi yang memang sama seperti penginapan pada umumnya. Dan juga di sini Bapak Ibu juga akan dilengkapi dengan kelambu. Nah, fungsinya di sini untuk menghindari adanya serangga yang masuk ke dalam penginapan Bapak Ibu. Karena bisa dilihat juga Bapak Ibu, di sini bisa dikatakan tempat ini berada di peladangan sawah. Jadi mungkin untuk antisipasi adanya serangga yang masuk ke dalam penginapan Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu dapat bersantai di teras depan Wairebo Lodge ini dengan menikmati Pulau Mules dan juga perbukitan Wairebo yang akan ditemani oleh langit dan juga suasana yang sangat sejuk. Jadi di sini memang cocok banget buat Bapak Ibu untuk singgah dan juga menikmati indahnya alam di Desa Dintor ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan kami antar untuk menuju ke Spiderweb Rice Field.
Nah, di mana spiderweb rice field ini merupakan perladangan sawah yang terletak di Desa Dintor ini. Jadi mungkin untuk informasi selanjutnya bisa saya undang kepada Ibu Wiwin. Kepada Ibu Wiwin, saya persilahkan. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan kakak-kakak. Selamat datang di Spiderweb Rice Field. Sekarang Bapak dan Ibu berada di Spiderweb Rice Field. Nah, dari sini Bapak dan Ibu dapat menuju Ruteng, kota sejuk yang terletak di perbukitan barat. Untuk Bapak dan Ibu yang masih bingung seperti apa sih tempat Spiderweb Rice Field ini dicancar? Nah, tempat ini berupa persawahan tetapi berbeda dengan kebanyakan sawah yang berbentuk terasering. Seperti namanya, Spiderweb Rice Field merupakan persawahan yang polanya berbentuk seperti jaring laba-laba. Bahkan pola jaring laba-laba tidak hanya satu, tetapi semua pola persawahan di sekitarnya sama. Lokasi tepatnya berada di Desa Cancar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya tempat ini bukanlah tempat wisata, namun karena keindahan suasananya, banyak orang yang tertarik untuk datang ke sini. Akhirnya tempat ini dibuka menjadi tempat wisata. Pengelolanya juga bukan dari pemerintah atau swasta, namun lebih kepada masyarakat sekitar yang menyediakan buku registrasi. Berbeda dengan persawahan pada umumnya di Indonesia dan belahan dunia lainnya, persawahan di Cancar ini sangat unik ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu melihat dari dekat, mirip dengan sawah pada umumnya. Namun, jika Bapak dan Ibu melihat dari atas, persawahan di Cancar ini terlihat seperti jaring laba-laba. Nah, beruntung Cancar ini dikelilingi oleh perbukitan, jadi Bapak dan Ibu mendapat tempat terbaik untuk melihat sawah jaring laba-laba. Sawah jaring laba-laba ini merupakan tradisi adat masyarakat Kabupaten Manggarai dalam hal persebaran persawahan dan kebun yang disebut dengan lingko. Nah, lingko ini adalah tanah adat yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang kemudian dibagikan secara individu dan dimanfaatkan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diperkirakan lingko ini bermula ketika masyarakat Flores beralih ke pertanian dari berburu serta berbagai kelompok mulai bermukim di kawasan yang sama. Akibatnya terbentuklah desa yang dikenal sebagai Beo. Penduduk Beo ini mengubah hutan di sekitarnya menjadi lahan subur, dan luas lingko ini tergantung pada berapa banyak lahan yang dapat dikonversi oleh penduduk setempat dan jumlah penduduk di desa tersebut. Dan tanah adat dibagikan kepada anggota masyarakat sesuai dengan adatnya masing-masing. Lalu pembagian tanah ini ditentukan oleh status seseorang di desa tersebut dan jumlah keluarganya. Jadi semakin tinggi posisi seseorang dan semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar juga tanah yang mereka dapatkan. Dan secara tidak sengaja pembagian daratan ini membentuk jaring laba-laba jika Bapak dan Ibu melihat dari atas. Nah, pembagian tanah ini dilakukan dengan cara menentukan titik tengah yang disebut dengan teno atau lodok. Dari titik itu mereka menarik garis dan kemudian tanah itu dibagi-bagi kepada anggota masyarakat. Dan untuk wawasan yang lebih lanjut tentang sejarah lokal, Bapak dan Ibu dapat melihat rumah-rumah tradisional di daerah ini dan sawah yang menyerupai bentuk jaring laba-laba. Dan untuk pergi ke Spiderweb Cancar ini sebenarnya cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Dimulai dari titik awalnya Ruteng, Bapak dan Ibu bisa mencari persewaan motor di tempat ini yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Golokara yang bisa ditempuh jarak kurang lebih 17 km. Dan setelah sampai di kaki bukit kecil, Bapak dan Ibu harus mendaki bukit untuk bisa menikmati pemandangan hamparan persawahan laba-laba ini. Dan selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menyewa motor di sini yang tarifnya berkisar Rp40.000. Dan rute Ruteng ke Cancar ini akan memakan waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam. Nah, sekarang waktunya Bapak dan Ibu untuk menikmati pemandangan dan berfoto-foto di sini. Serta Bapak dan Ibu akan ditemani dengan Ibu Maria. Saya kembalikan ke Ibu Maria. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wiwin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala, jadi mohon dimaklumkan karena mungkin jaringan kami sedikit bermasalah. Baik, karena di sini screen-nya sudah terlihat, jadi Bapak Ibu dapat melakukan perjalanan dengan baik. Jadi di sini tadi sudah disinggung bahwa sepeda rice field ini memang sangat unik dan juga berbeda dengan persawahan pada umumnya, karena di Labuan Bajo ini persawahannya yang berbentuk seperti jaring laba-laba, karena kan juga biasanya sawah berbentuk terasering. Jadi mungkin di sini cocok banget buat Bapak Ibu yang bisa melihat persawahan yang unik di desa Manggarai ini.
Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat spider web parachute-nya. Jadi kita akan menuju ke rumah makan Parikoro. Jadi setelah Bapak Ibu menikmati kegiatan, Bapak Ibu akan bermampir ke restoran Parikoro. Baik, di restoran Parikoro ini, Bapak Ibu juga dapat berkunjung ke restoran Parikoro ini, karena restoran ini tempatnya sangat strategis dan juga lokasinya sangat mudah dijangkau. Dan uniknya di restoran Parikoro ini berdekatan juga dengan kantor Pemda Kota Ende. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung dan juga bisa melihat sedikit ke kantor kota Pemda di Kota Ende ini. Lalu untuk menu makanannya, restoran Parikoro ini menyediakan makanan khas Indonesia dan juga Asia, seperti sup iga, stik iga, dan juga ada varian ayam. Namun di sini juga ada makanan favorit atau makanan yang paling sering dibeli oleh wisatawan, yaitu makanan iga bakar dan juga ikan bakar, yang pastinya ditemani oleh resep yang spesial dan juga rahasia dari restoran Parikoro ini. Selanjutnya, harga yang ditawarkan dari restoran Parikoro ini memang sangat murah, yaitu mulai dari Rp25.000 sampai Rp60.000. Jadi memang sangat cocok untuk Bapak Ibu untuk menikmati makanan di restoran Parikoro ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke restoran Parikoro, saya sarankan untuk datang pada siang hari dan juga malam hari, karena tempat ini dibuka pada pukul 9:30 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga selain menikmati makanan, Bapak Ibu juga akan ditemani dengan alunan musik dan juga suasana yang sangat indah seperti yang ada di gambar, dan juga dengan ditemani oleh angin-angin dan juga cuaca yang sangat sejuk. Jadi memang restoran ini dapat mengundang Bapak Ibu untuk tetap betah berada di restoran Parikoro ini. Baik, selanjutnya setelah Bapak Ibu berada di restoran Parikoro, Bapak Ibu akan kami antar kembali untuk berkunjung ke Desa Werebo, yang dimana memang tidak asing lagi dengan kata Desa Werebo ini. Namun perlu diperhatikan juga untuk Bapak Ibu yang hendak berkunjung ke Desa Werebo ini, saya sarankan untuk menggunakan alas kaki dan juga pakaian yang nyaman, karena kan desa ini membutuhkan trekking, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan pakaian yang cocok. Baik, selanjutnya saya berikan kepada tour guide kita, yaitu Ibu Natania, untuk memberikan informasi mengenai Desa Werebo ini. Baik, selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Natania Kurniawan yang akan menjadi lokal guide di kawasan Desa Werebo. Baik Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit tentang kawasan Desa Werebo. Jadi Desa Werebo merupakan sebuah kampung tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Desa Werebo ini Bapak Ibu terkenal dengan sebutannya yaitu Kampung di Atas Awan, karena letaknya yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan desa ini masuk ke daftar desa tertinggi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kawasan Desa Werebo ini juga dikelilingi dengan perbukitan yang sangat indah dan juga asri, yang tiap paginya juga dihiasi dengan kabut yang tipis. Oh ya Bapak Ibu, Desa Werebo ini juga pernah dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada bulan Agustus tahun 2012. Selain itu, lokasi desa ini juga berada jauh dan juga cukup sulit ya Bapak Ibu untuk dijangkau, karena untuk mengunjungi desa ini memerlukan waktu dan juga perjalanan yang cukup panjang. Tetapi walaupun begitu Bapak Ibu, desa ini tetap terkenal apalagi di kalangan wisatawan mancanegara. Nah, salah satu hal yang membuat desa ini menjadi menarik dan juga terkenal yaitu hanya terdapat 7 buah rumah di kawasan desa ini Bapak Ibu. Rumah adat ini bernama Rumah Adat Baruniang. Nah, rumah adat ini tuh berbentuk kerucut yang tiap rumahnya hanya dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga. Dan rumah adat ini juga memiliki 5 tingkat. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik kita sudah kembali lagi ke Desa Werebo. Rumah adat ini juga memiliki 5 tingkat dengan atap yang terbuat dengan daun lontar dan juga ditutupi oleh ijuk. Selain itu Bapak Ibu, yang menarik dari desa ini juga yaitu Desa Werebo memiliki hari perayaan yang spesial, yaitu setiap bulan November, warga di desa ini merayakan upacara adat penting. Nah,
perayaan ini tuh untuk mengucapkan rasa syukur berkat hasil panen yang telah didapatkan selama setahun. Juga untuk memohon keharmonisan dan juga perlindungan bagi desa ini. Bagi Bapak Ibu yang jika suatu saat ingin mengunjungi Desa Werebo secara langsung, boleh banget nih untuk berkunjung di bulan November untuk menyaksikan secara langsung upacara adat ini bersama para penduduk desa. Dan juga Bapak Ibu dapat membeli hasil kerajinan warga Desa Werebo yang berupa hasil kopi, vanili, dan juga kulit kayu manis yang dapat dibawa pulang sebagai barang cindera mata. Baik, mungkin Ibu Maria dan juga Bapak Ibu sekalian dapat melihat dan juga mengeksplorasi lebih lanjut tentang Desa Werebo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Natania. Jadi Bapak Ibu gimana nih, kan karena Desa Werebo ini juga menjadi salah satu ikon dari Labuan Bajo. Jadi di sini memang cocok banget buat Bapak Ibu untuk berkunjung ke Desa Werebo karena dari bangunan yang sangat unik, Bapak Ibu juga dapat bermalam dan juga dapat beristirahat di Desa Werebo ini bersama penduduk lokal di Desa Werebo ini. Jadi di sini Bapak Ibu juga dapat menikmati sunset dan juga menikmati sunrise di Desa Werebo ini. Lalu Bapak Ibu juga dapat berbincang dan juga dapat melakukan aktivitas lainnya bersama penduduk lokal di Desa Werebo ini. Ya Bapak Ibu, jadi Desa Werebo ini merupakan destinasi terakhir di hari keempat. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena kita masih ada 1 hari lagi di Labuan Bajo ini. Jadi saya harap Bapak Ibu juga masih tetap semangat untuk melanjutkan acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke hari kelima, karena memang ini virtual, jadi hanya membutuhkan 1 klik saja. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita di hari kelima ini, kita akan turun ke Desa Dintor lagi, karena sebelumnya Bapak Ibu di hari keempat, Bapak Ibu sudah berada di Desa Dintor, dan juga pada sore harinya Bapak Ibu kembali berangkat ke Desa Werebo. Mengapa kita kembali lagi ke Desa Dintor? Karena Bapak Ibu masih menyimpan barang bawaan Bapak Ibu di Desa Dintor. Karena tadi kita membutuhkan trekking ke Desa Werebo, jadi Bapak Ibu hanya membawa barang bawaan secukupnya dan juga yang penting. Nah, jadi di sini kita boleh kembali dan juga boleh mengemas barang bawaan Bapak Ibu. Dan juga diingatkan tetap berhati-hati dan juga jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu. Ya baik, selanjutnya setelah dari Desa Dintor, Bapak Ibu akan melanjutkan perjalanan ke Eksotik Komodo. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan menikmati makan siang dan juga akan melakukan kegiatan di Eksotik Komodo. Eksotik Komodo juga merupakan hotel, restoran, dan juga toko souvenir yang berada di Labuan Bajo. Nah, tempat ini juga banyak yang berkata bahwa Eksotik Komodo ini menjadi pintu masuk untuk menuju ke Labuan Bajo. Jadi di sini memang harus banget Bapak Ibu datang dan berkunjung ke Eksotik Komodo. Lalu untuk makanannya, yang dapat disajikan oleh Eksotik Komodo yaitu makanan Cina, Asia, dan juga makanan khas Indonesia, seperti sayur santan posok atau yang dikenal juga dengan jantung pisang, dan juga ada cumi bakar, tuna panggang sambal mata, sate ikan sambal mata, dan juga ada nasi goreng eksotik. Nah, di mana nasi goreng eksotik ini juga sangat unik nih Bapak Ibu. Karena kan biasanya nasi goreng ini dilumuri dengan kecap, namun di Eksotik Komodo ini nasi goreng terbuat dari bahan daun kelor. Jadi memang sangat menarik dan sangat unik ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk makanan yang favorit dan juga makanan populer di Eksotik Komodo yaitu ikan cara sambal mata, di mana ikan cara ini merupakan ikan khas dari Eksotik Komodo. Jadi Bapak Ibu dapat menikmati makanan khas yang berada di Eksotik Komodo ini. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menikmati makan siang di Eksotik Komodo, Bapak Ibu juga dapat membeli cenderamata atau oleh-oleh yang tidak jauh jaraknya dari Eksotik Komodo karena bersebelahan, jadi Bapak Ibu hanya berjalan sedikit dan akan sampai ke toko souvenir Eksotik Komodo. Barang-barang yang dijual oleh Eksotik Komodo yaitu seperti kain tenun khas Manggarai dan juga ada patung komodo serta ada kopi Flores.
Jadi di sini memang banyak varian, Bapak Ibu juga dapat membeli barang bawaan Bapak Ibu atau membeli cenderamata Bapak Ibu dengan berbagai macam kerajinan tangan yang ada di Eksotik Komodo. Jadi saya jamin Bapak Ibu juga sangat merasa senang dan juga merasa terpuaskan dengan adanya toko souvenir di Eksotik Komodo ini. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan kita di Eksotik Komodo, Bapak Ibu akan kami antar kembali ke Bandara Udara Komodo, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Eksotik Komodo. Setelah dari Bandara Udara Komodo, Bapak Ibu akan kembali ke Jakarta, ya, di mana hari terakhir ini adalah hari perjalanan terakhir kita di Labuan Bajo. Namun terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari hari pertama hingga hari terakhir untuk mengikuti acara ini. Jadi ini merupakan perjalanan terakhir kita di Labuan Bajo. Namun sebelumnya saya ingin meminta kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama dan juga untuk menjadi memori bagi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah hadir di acara virtual tour Days of Bajo ini. Boleh dibantu dengan Ibu Wiwin untuk pengambilan gambarnya? Baik, kepada Bapak dan Ibu saya persilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, karena kita akan berfoto. Baik, di sini terdapat 2 lembar. Saya akan mulai dari 4 lembar. Saya akan mulai dari lembar pertama ya. Untuk lembar pertama 1, 2, 3. Untuk lembar kedua 1, 2, 3. Untuk lembar ketiga 1, 2, 3. Untuk lembar terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwin sudah mengambil gambar untuk memori kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan MC untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Wah, gimana nih Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya? Seru banget ya tadi virtual tour-nya. Gimana nih kalau menurut Ibu Sharon Amabel? Boleh memberikan sedikit kesan-pesannya? Mohon maaf, apa ada atas nama Ibu Sharon Amabel? Oh, baik. Halo, iya. Iya, Seru lagi. banget. Tadi bagus banget. Pantainya ada pink beach, terus pulaunya juga indah banget. Terus ngeliat Komodo seru banget. Soalnya Komodo kan cuma ada di Pulau Komodo. Gitu. Thank you. Baik, makasih ya Kak Sharon Amabel. Nah, kalau menurut Kakak Karel David Tio, gimana nih tadi virtual tour-nya? Kakak Karel bisa kasih kesan-pesannya? Halo, tadi keren banget virtual tour-nya. Kayak walaupun saya belum pernah ke Labuan Bajo sebelumnya, tapi ya dengan virtual tour ini ya memberi gambaran lah. Terus ya pokoknya keren deh. Thank you. Baik, terima kasih Kak Karel. Iya, baik Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Jadi dari kita tuh sudah berkeliling ke Kota Labuan Bajo secara virtual ya. Iya, semoga kita semua dapat segera mengunjungi Kota Labuan Bajo secara langsung ya, Bapak Ibu dan juga kakak-kakak semuanya setelah masa pandemi ini usai. Iya, pastinya ya. Baik, karena kita membuka virtual tour ini dengan doa, mari kita juga akan menutupnya dengan doa. Untuk doa penutup kami persilakan kepada Ibu Klarin. Nah, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara ini, kita akan menutup acara ini dengan doa.
Saya akan memimpin doa ini secara Kristiani, yang lain mohon mengikuti. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga sampai saat ini kami dapat mengikuti virtual tour dengan kondisi yang baik. Tuhan, saat ini juga kami sudah menyelesaikan acara kami. Kami sangat bersyukur bahwa kami dapat mempersembahkannya dengan baik. Kiranya juga Engkau boleh berkati para partisipan dan segala panitia yang hadir hari ini, untuk kembali melangsungkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon juga kiranya melalui virtual tour ini dapat dijadikan bahan atau acuan untuk melakukan perjalanan saat kondisi bumi sudah membaik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Klarin untuk doa penutupnya. Baik Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, ini merupakan akhir dari acara virtual tour kami pada hari ini. Dan jika Bapak dan Ibu dan juga kakak-kakak semuanya berkenan, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi link feedback form yang telah tertera di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah mengikuti acara virtual tour kami pada hari ini. Kami juga ingin meminta maaf apabila terdapat ucapan dan juga tindakan kami yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, juga kakak-kakak sekalian. Kami berharap virtual tour kali ini memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi Bapak dan Ibu, dan juga kakak-kakak sekalian. Kami selaku MC pada hari ini izin undur diri. Dan sampai jumpa di virtual tour kami selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah, terima kasih. Yeay. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya. Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, no talking. That's what you said, girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, in my chest, tiny war within. But when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, yeah. I know that it hurts sometimes, when I'm with you. And I know that it hurts sometimes, but I miss you. I know that it's on your mind, and it's on your mind when I kiss you. But I wanna do whatever you wanna do. I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, girl, let me change your mind. These feelings are hard to find.
To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking, I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Stay a while, stay with me. Stay a while, oh. Stay a while, stay with me. Lay here with me. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Many moves fast, that's what you're thinking. Oh, you're not wrong there. Girl, what you drinking? I wanna take you out, and if I don't, I'm sinning. I know you want the same, well, that's what you've been hinting. Yeah, 'cause we just click, it's plain and simple. I wanna both be in this for the long haul, and now's your chance to make it right. Don't listen to anybody else but me tonight. Don't get what they say, I'ma have my way. 'Cause it ain't wrong loving you. At the end of the day, you won't push me away. No, it ain't wrong loving you. Don't get what you got, don't get what you're missing. You got what I need, you got them lips for kissing. And if I'm out of turn, and you think I'm dissing, by this evening, girl, we'll be reminiscing. Yeah, 'cause we just click, it's plain and simple. I wanna both be in this for the long haul, and there's your chance to make it right. Don't listen to anybody else but me tonight. Don't care what they say, I'll have my way. 'Cause it ain't wrong loving
Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking, I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Stay with me. Stay a while, oh. Stay a while, stay with me. Lay here with me. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when